Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga Pak. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Baik Pak, nama saya Reza. Reza, umurnya berapa? Umur saya 20 tahun Pak. 20 tahun. Aktivitas keseharian saat ini apa? Saya sebagai pelajar ya Pak. Sekarang sedang menempuh kuliah juga. Mahasiswa ya? Iya. Semester berapa kalau boleh tahu? Saya sekarang semester 6 Pak. Semester 6. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aswar ya. Saya selaku konselor pada pertemuan kali ini. Jadi pada pertemuan ini kita akan secara langsung melakukan diskusi terbuka ya. Jadi Mas Reza bisa menceritakan pengalamannya yang menyedihkan ya, atau permasalahan psikologis yang menyedihkan. Jadi bicara saja secara terbuka, nggak usah takut kita bicara empat mata. Anggaplah kita adalah teman yang sangat akrab. Nah, jadi apa yang menjadi unek-unek ya dalam hati Mas Reza, dalam pikiran Mas Reza, silakan diceritakan saja ya. Jadi nggak usah takut ya. Jadi begini Pak, saya itu punya masalah, terutama saya sebagai mahasiswa yang tidak lama lagi akan memasuki semester akhir ya Pak. Nah, di semester akhir saya berpikiran saya ini mulai merasa ketakutan Pak, karena meskipun saya nih Pak bisa berbicara di depan umum, tetapi ada hal yang membuat saya merasa ketakutan, dan itu malah dapat membuat saya menjadi tidak lulus dalam misalnya ujian skripsi yang dilaksanakan oleh dosen. Khawatir tidak lulus ya? Iya. Jadi saya ini ketakutan karena saya sering kali mengingat atau saya tidak bisa mendengar kritikan atau pendapat buruk dari penonton, terutama pada dosen saya. Jadi gitu Pak masalah saya. Nah, jadi saya sudah tangkap di sini permasalahan yang dialami Mas Reza. Jadi sebenarnya Mas Reza ini mampu berbicara di depan umum ya, punya skill untuk berbicara di depan umum. Akan tetapi permasalahannya adalah Mas Reza ini tidak bisa menerima kritikan atau masukan ya. Apalagi masukan itu kritis yang biasanya membuat Mas Reza sendiri down ya. Merasa selalu mengingat apa yang disampaikan, apa yang dikritik oleh dosen. Nah, jadi masalahnya sini adalah masalah kritikan dan tidak suka ya dengan atau merasa khawatir lah dengan masukan-masukan yang negatif dari audiens atau kritikan dari dosen itu sendiri. Jadi Mas Reza begini, ini sebenarnya adalah pemikiran yang irasional. Nah, jadi tugas Mas Reza adalah bagaimana menghilangkan pemikiran irasional ini menjadi pemikiran yang rasional. Jadi kan di sini permasalahannya sudah jelas, tidak bisa menerima kritikan. Jadi pemikiran Mas Reza itu tidak bisa menerima kritikan dari dosen ketika tampil ya skripsi nanti. Ini sebenarnya bisa diubah mindsetnya, menjadi bisa menerima kritikan dari dosen. Karena kritikan itu kan penting juga buat kita sebagai bahan masukan ya, agar kita bisa berkembang, agar skripsi kita bisa terlihat sempurna, bisa kita revisi dengan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, ini kan kritikannya sangat penting, apalagi masukan-masukan dari dosen itu kan sangat penting. Jadi ubahlah mindsetnya, jadi tidak usah khawatir dengan kritikan-kritikan yang ada, tidak usah khawatir dengan masukan-masukan yang ada, karena itu akan membuat Mas Reza sendiri akan lebih berkembang lagi gitu. Tidak, kita yakinlah Mas Reza bahwa kritikan itu bukan untuk menjatuhkan, akan tetapi akan memberikan perbaikan kepada hasil kerja atau hasil kinerja dari Mas Reza sendiri dalam hal ini dalam membuat skripsi itu sendiri. Begitu Mas Reza. Jadi apa yang sudah dikhawatirkan, apa yang masih dikhawatirkan, sudah tidak ada lagi kan. Kalau Mas Reza bisa mengubah pemikiran yang irasional menjadi rasional, pasti Anda akan berhasil. Nah, jadi ubahlah dari sebelumnya saya khawatir tidak akan lulus,
ujian skripsi, ubah pemikiran itu bahwa saya pasti bisa mengikuti ujian skripsi dan lulus dengan sebaik mungkin dengan predikat yang sangat baik. Nah, itu tanamkan dalam pemikirannya, tanamkan dalam pikiran Mas Reza. Nah, begitu. Jadi untuk konseling hari ini, setelah saya memberikan masukan, setelah kita melakukan diskusi, apa masih ada yang dikhawatirkan? Untuk saat ini saya tidak ada, Pak. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti konseling ini? Yang pertama ya Pak, saya menjadi lega Pak, karena ternyata kritikan itu tidak harus dipandang sebagai hal yang buruk, tapi kita harus mengambil sisi positifnya juga. Maka dengan itulah mungkin saya dapat mengubah mindset saya dalam menghadapi segala situasi yang ada Pak. Terus yang kedua, mungkin dengan apa yang Bapak sampaikan itu menjadi motivasi bagi saya untuk bagaimana cara melakukan sesuatu yang baik, dan juga bagaimana cara agar saya dapat berhasil. Iya, jadi begitu. Nah, di sini untuk lebih membuat Mas Reza yakin untuk skripsinya nanti agar berhasil, di sini saya akan berikan tugas ya. Jadi tugasnya di sini adalah bagaimana mengubah pemikiran yang irasional itu menjadi rasional. Nah, ini dilakukan ya. Tugas ini dikerjakan dan nanti kita bertemu pada pertemuan selanjutnya untuk sisi konseling yang lebih lanjut. Nah, ini butuh proses ya, butuh progres sehingga menghasilkan pemikiran atau menghasilkan apa yang diinginkan itu bisa tercapai gitu. Nah, terima kasih sudah mengikuti konseling pada hari ini, dan kita akan bertemu pada konseling selanjutnya, dan semoga skripsinya bisa berjalan dengan lancar dan berhasil mendapatkan predikat yang sesuai diinginkan ya. Amin. Oke. Tetap semangat, tetap optimis, pasti bisa Pak. Terima kasih ya sudah mengikuti konseling ini. Terima kasih banyak juga Pak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.